Ya, baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kali ini saya sedikit membahas tentang beberapa pernyataan-pernyataan di acara YLC TV One yang disiarkan secara langsung tadi malam di TV One mengenai datangnya tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara atau di Kendari. Nah, kalau kita melihat ke belakang sedikit, bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, pemerintah Indonesia telah menghentikan seluruh penerbangan dari dan menuju Cina. Nah, kemudian di saat yang sama 135 oleh pemerintah juga titik masuk di seluruh wilayah Indonesia ini ditutup. Dalam rangka apa? Ini adalah dalam rangka menyikapi terkait adanya virus corona. Nah, kita kemudian tercengang pada saat melihat pemberitaan di beberapa hari kemarin, terus tanggal 15 Maret kemarin, tentang adanya sejumlah tenaga kerja asing asal Cina yang datang ke Indonesia berjumlah 49. Sempat menjadi kontroversi oleh beberapa pejabat-pejabat di daerah tentang adanya pernyataan-pernyataan yang berbeda dari satu pihak ke pihak lain. Nah, menyinggung tentang datangnya tenaga kerja asing ini, ada beberapa pernyataan yang sedikit menyita perhatian kita untuk kita ketahui lebih lanjut. Tentang apakah saja itu, mari kita saksikan video ini. Bahwa ada tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Kendari, yang diebohkan sampai ditangkap, yang bikin heboh yang ditangkap. Betul. Itu gimana? Saya mendapatkan informasi, tapi ini harus direcek ulang sebenarnya. Ini jawaban umum saja. Mereka sebenarnya memakai visa turis atau visa kunjungan. Dan ini sekarang sedang ditelusuri oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja. Ya, jelas sekali bahwa pernyataan dari juru bicara kepresidenan Bung Fajrul Rahman ini menjelaskan kepada pemirsa di ILC bahwa tenaga kerja asing asal Cina ini datang ke Indonesia atau masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa turis atau visa kunjungan. Jadi mereka ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana layaknya tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, ini adalah satu pernyataan kontroversial yang bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan salah satu masalah bagi dunia ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, dan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin pada saat ini, atau bisa jadi ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan berkembang di hari-hari berikutnya. Yang ketiga, masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok walaupun udah dilarang, udah macam-macam. Ini sih business interest dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kayak buat kepentingan nasional. Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Iya, pernyataan berikutnya adalah dari seorang ekonom senior dan juga menteri perekonomian beberapa kali menjabat, Bapak Rizal Ramli, yang dengan tegas, kalau kita mendengarkan pernyataan-pernyataannya, dia tegas menyinggung mengenai siapa dibalik dari perusahaan-perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing ini. Kalau kita mengutip bahasanya, bahwa ada seorang pejabat yang juga merangkap sebagai pebisnis. Nah, siapakah yang dimaksud? Pejabat siapakah yang dimaksud ini? Saya pikir secara tegas, meskipun tidak disebutkan siapa namanya, tetapi Bapak Rizal Ramli ini mempunyai kedekatan khusus atau setidaknya mengenal persis, karena dengan begitu yakinnya dia menyebutkan dan bahkan menghimbau kepada kolega-kolega yang dimaksud ini untuk memberikan teguran atau memberikan semacam teguran kepada yang bersangkutan untuk lebih mementingkan faktor kebangsaan kita ini, aspek kebangsaan kita dibanding dari sisi bisnisnya. Nah, ini yang memberikan kita banyak pertanyaan-pertanyaan, siapakah di
balik dari datangnya tenaga kerja asing ini. Apakah dia seorang pejabat? Pejabat. Kalau misalnya memang dia pejabat, dia siapa? Dia menjabat sebagai apa? Kemudian apakah tidak mempedulikan nasib kami, nasib